Rini. Monggo Ibu. Waalaikumsalam. Hormatilah. Di sini saya mewakili dari MTK Bantul Kota karena Ibu Rusnani sedang sakit dan hari ini insya Allah mau manasik haji. Jadi mungkin karena kesibukan beliau jadi belum ada waktu untuk membuat. Tetapi saya mencoba untuk membuat dari yang sudah dikerjakan yang saya ketahui. Keren. Padahal ini bukan anggota MTK loh iki. Jadi program kerja yang terlaksana itu dari pengajian Kamis Wage yang bertempat di Ibu Mardinise. Kemudian juga ada yang di Masjid Mukorobin. Jadi ini selang-seling ya Bu. Kalau misalnya ada warga atau anggota yang bisa ketempatan kita di sana, tetapi kalau tidak kita di masjid atau di mushola. Jadi kegiatan rutin yang PRA Bantul Kota laksanakan itu ada pengajian Kamis Wage. Itu sasarannya adalah ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah Bantul Kota. Kemudian kalau untuk yang pengajian Ahad Wage itu sasarannya adalah pimpinan dan jamaah sekitar masjid. Kemudian kita sudah melaksanakan untuk tanggal 2 Januari, 12 Januari, 6 Februari, 16 Februari, 13 Maret, dan 17 April. Ini nanti saya serahkan ya. Nggih, matur nuwun nggih. Jadi untuk yang bisa saya laporkan itu baru yang terlaksana. Untuk yang belum terlaksana saya belum tahu ya Bu, karena saya belum bisa berkoordinasi dengan Ibu Rusnani. Karena Ibu Rusnani yang penting kita laporkan yang ada dulu seperti itu. Kemudian untuk program kerja yang akan dikerjakan juga belum ada Bu. Oh gitu. Tapi nanti saya laporkan saja ini ya Bu ya. Nggih, matur nuwun nggih. Demikian yang bisa saya laporkan Bu. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu hari ini yang sudah mewakili Bantul Kota. Ini keren ya. Ini beliau adalah PH-nya PRA Bantul Kota. Sekretaris ya Bu ya? Wakil ketua? Oh, ketuanya? Ketua duanya ya. Dan inilah di sini sebenarnya kita dapat pembelajaran ya. Yang namanya ketua memang tugasnya itu apa? Mengawasi ya, mendampingi, membimbing apa yang dikerjakan oleh anggotanya ya. BPPPRA-nya itu walaupun dia kerja tetap harus diawasi, diliatin gitu ya. Alhamdulillah walaupun beliau jadi ketua 2 tahu apa yang harus dilaporkan. Sayangnya nggak ngerti ya Bu program kerjanya apa aja ya. Jadi nggak tahu yang belum terlaksana yang mana, yang akan dilaksanakan lagi yang mana. Tapi terima kasih banyak Ibu karena sudah dilaporkan dan mudah-mudahan kita doakan semoga apa yang belum terlaksana bisa terlaksana, apa yang akan terlaksana bisa dilaksanakan dengan baik. Yang kedua adalah dari PRA Bantul Barat. Belum hadir ya? Masya Allah ya, subhanallah gitu. Baik, saya lewatkan. Yang ketiga dari PRA Ringin Harjo. Monggo, Mbak Sinten G. Mbak Ranu, Masya Allah, masih ranum-ranumnya iki. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati ibu-ibu semua, mohon maaf saya mewakili dari Ketua MTK PRA Ringin Harjo, Ibu Farida, yang hari ini kebetulan berhalangan hadir karena bersamaan dengan acara di sekolah Petaranggo. Dan saya juga masuk ke sini belum lama, baru beberapa tahun ini. Sebelumnya saya di Pasangan, karena tempat tinggal saya juga di Pasangan. Cuma karena tempat yang terlalu jauh, kalau kegiatan itu harus sampai Sendang Sari, Trinidad, begitu saya mohon izin ke PRA Pasangan, kemudian berpindah ke PRA Ringin Harjo. Alhamdulillah diterima. Yang gitu ya. Hari ini saya membawakan laporan dari Ibu Farida. Ini baru yang sudah terlaksana, Bu. Jadi saya belum memahami apa yang belum dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Alhamdulillah, ini pertemuan rutin khusus Majelis Taklim dilaksanakan setiap Sabtu Legi jam 3:30 sore sampai selesai, diikuti oleh seluruh anggota MTK PRA Ringin Harjo. Untuk tempatnya dan petugas ini bergilir sesuai dengan anggota MTK. Yang kedua, untuk pengajian rutin, pengajian khusus pimpinan ranting Aisyah Ringin Harjo dilaksanakan setiap Ahad Wage. Pengajian rutin untuk anggota PRA Ringin Harjo dan simpatisan ini bekerjasama dengan takmir masjid yang ada di lingkungan Kelurahan Ringin Harjo. Jadwal pengajiannya sebagai berikut: Jumat Pahing di Masjid Al-Hikmah Sanggerahan, Jumat Wage di Masjid Al-Yasir Karang, Ahad Legi Jumat Legi pun langsung Jumat Legi Jumat Legi di Masjid An-Najah Detak, Ahad Pon di Masjid Nurul Iman Lumo, Masjid Husnul Khotimah dan Tondul Karanglor, dan Masjid Al-Mu'in Abian. Jumat Pon di Masjid Al-Munawarah Bantul Karangkidul, Kamis Wage di Musola Al-Ikhlas Kebumen. Untuk waktu pelaksanaan pengajiannya jam 3:30 sampai jam 6 sore. Pengajian dihadiri oleh sekitar 30 sampai 50 orang. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Saat pengajian rutin, MTK PRA Ringin Harjo juga mengadakan kolaborasi dengan beberapa majelis dan pihak luar. Yang pertama, bersama Majelis Ekonomi mengadakan warung sembako. Pelaksanaannya setiap Ahad Wage, dilaksanakan sebelum pengajian rutin pimpinan ranting. Kemudian bersama Majelis Kesehatan mengadakan cek kesehatan setiap 3 bulan sekali, pelaksanaannya sebelum pengajian rutin. Yang ketiga, bersama MKS mengadakan santunan untuk anak yatim dan duafa yang dilakukan 1 tahun sekali, sumber dananya dari anggota PRA. Ini hanya bagi yang bersedia. Kemudian yang keempat, untuk ustadz dan ustadzah pengajian rutin diisi oleh anggota PRA Ringin Harjo yang sudah senior, juga bekerjasama dengan PRM Ringin Harjo dan PKU Muhammadiyah Bantul. Yang kelima, MTK mengadakan kolaborasi dengan Lazismu dengan mengumpulkan zakat, infak, sedekah yang digunakan untuk menyantuni anak yatim, piatu dan duafa. Pelaksanaannya setiap tahun di bulan puasa. Dan yang keenam, bersama dengan pimpinan harian dan perwakilan dari setiap majelis yang ada di PRA Ringin Harjo melaksanakan silaturahmi kepada ustadz dan ustadzah yang mengisi pengajian rutin dan beberapa pejabat kelurahan. Pelaksanaan silaturahmi di bulan Syawal. Begitu Bu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk PRA Ringin Harjo, keren banget ya kegiatannya itu, luar biasa banyak. Kalau sampai sedikit malah nanti saya yang bakalan nyinyirin gitu ya. Udah orangnya banyak, kegiatannya dikit gitu ya. Nah ngapain aja gitu. Tapi alhamdulillah ini mudah-mudahan yang lain bisa mencontoh kepada Ringin Harjo dengan segala bentuk kegiatannya. Yang belum bisa melaksanakan seperti Ringin Harjo, jangan kecil hati ya.
kita sama. Sama kita tuh. Udah, yang penting kita tetap dakwah ya, MTK tetap berkibar-kibar gitu ya. Nggak usah kecil hati, waduh aku kegiatannya nggak sebanyak MTK-nya Ringin Harjo, malu juga sih mau nyampaikan. Jangan Bu ya, tetap pede dengan segala kegiatan kita di lingkungan kita masing-masing. Artinya selama kita belum mati kegiatannya, belum mati dakwahnya, maka teruslah kita berjalan gitu ya. Baik, selanjutnya kepada PRA Ringin Harjo, kemudian Palbapang Barat. Oke, silakan yang Palbapang Barat. Monggo. Gimana, bisa nggak? Sudah ya. Kami ucapkan terima kasih kepada para ibu. Saya di sini mewakili dari Ibu Istiqomah karena beliau tidak bisa hadir, ada barengan acara. Di sini saya membacakan program yang sudah terlaksana. Untuk yang belum terlaksana, Nggak tahu ya. Lewatin aja. untuk bulan Januari, pengajian dan pertemuan rutin PRA Palbapang Barat waktu pelaksanaan 14 Januari 2025. Pengajian bagi seluruh PRA Palbapang Barat, tempat di Masjid Al-Fatah Menggaran. Terus yang kedua, pengajian bagi seluruh jamaah Aisyah dan Muhammadiyah Palbar setiap Senin malam atau malam Selasa dan Kamis malam. Tempat pengajian berpindah-pindah sesuai jadwal. Pengundur adalah anggota yang bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah. Yang ketiga, rapor PH. Waktu pelaksanaan tanggal 29 Januari 2025 bertempat di Panti Asuhan Anur. Yang kedua, bulan Februari, pengajian dan pertemuan rutin PRA Palbar tanggal 14 Februari 2025 yang diikuti seluruh anggota PRA dan masyarakat, tempat di Masjid Selon Dagaran. Yang kedua, pengajian bagi seluruh jamaah Aisyah dan Muhammadiyah Palbapang Barat setiap Senin malam dan Kamis malam, tempat berpindah-pindah. Yang Maret kosong. Yang April kemarin, pengajian dan pertemuan rutin PRA Barat 14 April 2025 di Masjid Al-Fajar Patirejo. Sekian, terima kasih. Pertanyaan itu tadi kayaknya ada yang bagian Januari apa ya? Itu rapor PH. Iya. Rapat koordinasi pengurus harian. Iya. Nah, itu tidak termasuk ke dalam laporan. Oh gitu. Karena itu kerjaannya PH. Oh. Nah, kan bukan MTK yang tanggung jawab toh? Iya. Nah, kalau bukan tanggung jawab MTK jangan jangan diisi. Iya. Berat-beratin kerjaan kita. Iya. Ya, udahlah kerjaannya banyak ditambah sendiri dengan PH. Udah PH biar urus sendiri ya. Oh iya. Nah, jadi yang untuk laporannya, kalau kita kegiatannya itu adalah pengurus harian, maka itu pengurus harian yang punya tanggung jawab. Kita MTK enggak. Paling cuman apa itu bentuknya, kita paling kalau di pengajian PH paling cuman diminta kultum kayak gitu kan. Nah, jadi udah yang dilaporkan adalah kegiatan yang masuk dalam tanggung jawabnya MTK.
MTK yang melaksanakannya, gitu ya. Kayak pengajian-pengajian jelas itu MTK yang punya kerjaan, gitu nggih? Oke, terima kasih untuk laporannya. Alhamdulillah keren. Itu sudah diketik? Oh, masih catatan tangan. Ya. Nanti minta tolong itu kalau bisa diketik kemudian kirim filenya ke saya ya. Ya, supaya bisa jadi ininya saya. Lanjut. Terima kasih sebelumnya ya. Oke, kemudian saya lanjut kepada Palbapang Timur. Monggo. Seneng ya. Seneng pegang mic kayaknya. Monggo. Udah itu udah bunyi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami menghadiri ini sesuai dengan undangan yang diberikan saya dari ketua kami Bu Zubaidah, dan itu aja saya minta. Undangannya mana Bu? Setelah saya buka ada laporan itu baru di undangan itu. Terus saya bilang sama Bu ketua, Bu, yang saya laporkan apa? Itu saya kesini tidak bawa laporan apa-apa. Sangat kalian perkasa sekali. Sangat menyerahkan diri sekali ya itu kalau Saya memenuhi undangan saja. Palbapang Timur ya? Bantul Oh, Timur. Bantul Timur. Coba sih ya. Dari tadi saya nanya Bantul Timur tuh udah hadir. Palbapang Timur mana? Baik, depannya. Iya, oke, Bantul Timur boleh. Terus lanjut. Jadi tidak bawa laporan. Tidak bawa laporan. Oke. Tapi saya di PRA itu sebagai wakil sekretaris itu. Wakil sekretaris PRA. Oke, Ya. sekretaris 2 berarti ya. Masalah program-program kerja MTK saya tidak tahu, tapi untuk program kerja yang terlaksana yaitu pertemuan rutin setiap tanggal 6. Ya. Terus Cuman pertemuan rutin setiap tanggal 6 di situ juga ada pengajiannya, ya. dipandu oleh Bapak Samsul Muin Harahap setiap pertemuannya. Terus tempatnya berbeda-beda. Dari kring ada 3 kring di PRA itu, Serayu, Jebugan, Sabrangkali dan Gedongan. Serayu, Jebugan, Sabrangkali dan Gedongan. berarti 4. Ya, 4. Takutnya Gedongan itu diminta Tirenggo. Sebenarnya Gedongan itu kan wilayah Tirenggo, tapi ikut ke Bantul Timur. Sabrangkali sama yang terakhir apa tadi? Gedongan. Itu beda Gedongan tapi mungkin karena sama berdekatan. Iya, betul Bu. Oh ya. Kalau Gedongan itu ikut Tirenggo, anggota saya lebih sedikit lagi. Oh, gitu ya udah ngasih. Itu aja Bu saya. Gedongan yang yang pinggir Bantul Timur itu. Kasihan, udah bikin. Udah nggak apa-apa, ambil. Anggota saya itu kalau semua datang itu 35 orang. Kalau semua datang, kalau pas berketepatan ada menyediakan snack itu 35 nggak habis. Paling cuma Ini separuh. sudah semua Bantul Timur. Iya. Berarti ini yang tadi tanggal 6 itu aslinya pengajian rutin atau Rutin, pengajian rutin. pimpinan? Rutin. Ya, dia tadi untuk pimpinan atau untuk semua warga? Untuk semua jamaah, untuk semua warga. Oh, kita datang waktu itu cuma beberapa biji ya? Beberapa biji. Berapa orang maksudnya gitu kan? Batu Itu dari atasan sono. Wah, ini sesepuh kita ini. Masih pagi kok, sarapan dulu aja dah. itu yang sudah saya laporkan sekarang ini. Mungkin untuk kedepannya nanti saya
saya gerakkan masalah ini petugas-petugasnya. Jabat tangan saya, Bu. Jabat tangan saya, jabat tangan. Udah mendengar mau menggerakkan ini harus disupport tenan ini. Harus digerakkan, Bu, betul. Ya. Saya juga nggak tahu kalau program kerja yang dilaksanakan, yang belum dilaksanakan itu kan petugasnya yang tahu gitu ya. Mungkin besok kalau pertemuan lagi saya bisa disampaikan. bisa sampaikan. Pertanyaan saya, selama ini ketika kami melakukan rapat koordinasi MTK PRA dan MTK PCA, ada nggak laporannya ke pimpinan? Saya nggak tahu. Ini jenengan nggak tahu itu karena memang tidak ada, jenengan hadir tapi memang tidak ada, atau karena memang jenengan nggak hadir? Kalau laporan itu kan otomatis ke pimpinan dan tidak di-share di grup, bukan? Jadi kalau misalnya pekerjaan majelis kayak begini, itu untuk diketahui oleh pimpinan gimana caranya? Kan setiap majelis misalnya ada punya program kerja tuh, untuk melaporkan itu caranya gimana? Kalau yang datang itu langsung di-share di grup, itu yang mewakili. Kalau yang datang pada saat tanggal 6 itu? Bukan, kalau kayak koordinator kayak gini loh, itu di-share di grup yang datang. Yang mewakili datang kalau koordinasi. Jadi yang dikasih tahu cuma siapa yang datang gitu, tapi hasil dari rapatnya tidak diberikan. Jadi pimpinan untuk bisa mengetahui apa yang sudah dilaksanakan oleh badan pembantunya seperti apa? Selama ini kayaknya ada laporan. Contohnya gini, kalau di PCA Bantul itu kan nanti ada rapat pimpinan tuh. Rapat pimpinan. Nah, di setiap rapat pimpinan kami akan melaporkan kegiatan yang sudah kami laksanakan, MTK, MHH, MEK, kemudian MKes, itu semua melaporkan sehingga ketua ini PH-nya itu tahu apa yang sudah kami kerjakan. Nah, di Bantul Timur ada nggak seperti itu? Belum ada. Oh, belum ada, rapatnya belum ada, dan ketika di dalam grup pimpinan ada nggak ini? Grup pimpinannya ada nggak? Belum. Oh. Ya cuman itu pertemuan itu tiap tanggal 6. Orang yang ada dalam pertemuan tanggal 6 itu ada bikin grup nggak? Iya, ada grupnya. Dan terus di dalam grupnya itu ketika misalnya kita ketemu tanggal 6, itu di-share nggak hasil dari pertemuan itu di dalam grup? Cuma notulen aja. Iya, notulennya itu di-share. Berarti itu di dalam grup itu ada pimpinan, ada jamaah, semua di situ. Ya. Oke, baik. Itu hampir sama dengan Sabdo Dadi sebelumnya. Tapi alhamdulillah sekarang Sabdo Dadi udah misahin diri, maksudnya pimpinannya gitu loh. Antara pimpinan sama jamaah sudah misah. Iya, ada 2 grup. Kalau Bantul Timur baru 1 ya. Dan itu semua pimpinan dan jamaah. Dan setiap hasil misalnya hasil rapat atau apa itu cuman nge-share notulennya. Itu yang tanggal 6. Di luar dari tanggal 6 ada nggak? Ada. Baik. Berarti sudah bisa terbayang ya, Bu, kenapa selama ini Bantul Timur itu memang kita melihatnya agak kurang untuk koordinasinya. Karena anggotanya itu ya sudah sepuh-sepuh juga, gaptek juga. Ya. Jadi yang muda-muda yang diberi kerjaan. Iya. Waktu buat program kerja aja cuman sekretaris yang membuat. Itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Saya jangan lagi pakai inilah ya. Terima kasih banyak untuk Bantul Timur ya. Alhamdulillah pada akhirnya kita bisa sedikit terbuka untuk mengetahui keadaan dari Bantul Timur. Dan ini cukup menjadi keprihatinan kami dan menjadi PR tersendiri bagi kami bahwa mohon ya Bu, ini sekalian nih untuk pengetahuan PDA nggih. Bahwa sebenarnya kita punya tantangan tersendiri untuk masalah jumlah warga. Saya cuma mengkhawatirkan, sejak awal saya memang cukup mengkhawatirkan kita selalu membesar-besarkan punya kita padahal orangnya nggak ada. Dan ini memang nanti akan saya bahas tersendiri untuk masalah ini ya. Jadi untuk Bantul Timur saya doakan mudah-mudahan pimpinannya semuanya kuat, sehat ya, menghadapi walaupun nulis laporan sendirian nggak apa-apa Bu, tetap semangat. Pahalanya diambil sendiri gitu maksudnya ya. Oke. Gimana? Oh, alhamdulillah bisa bersatu padu dengan NU, nggih. Jadi justru disitulah tantangan kita untuk bisa menunjukkan eksistensi Muhammadiyah di situ, ya nggak?
Kalau misalnya semuanya udah Muhammadiyah, misalnya kayak Ringin Harjo nih, aman semua mereka mah, nggak ada tantangan. NU-nya mau cuma dikit. Tapi kalau jenengan di antara NU-nya kok banyak, tapi masih bisa tetap eksis dan makin berkembang, justru luar biasa nantinya. Gitu nggih? Oke, tetap semangat Ibu ya. Mangga saya lanjut kepada Pal Bapang Timur. Monggo jangan sodor-sodoran naik. Ayo. Udah yang ada nulis udah buka nih buku nih udah kelihatan. Ayo. Sebentar, jenengan di Pal Bapang Timur itu sebagai anggota, sebagai PH, sebagai apa? Saya LBS. Oh iya tadi kalau jenengan? LBS juga, Masya Allah. Oh Masya Allah. Udah gitu nggak dibekalin. Ya Allah, ini maju perang tanpa membawa senjata tenan ini. Maksudnya mendengarkan siapa? Kok enak temen? Padahal jenengan itu mau saya di dalam grup itu, maaf ibu-ibu, saya konfirmasi dulu. Di grup itu saya sudah minta untuk menyiapkan laporan belum? Ya. Sudah loh. Saya minta setiap ketua PRA MTK mempersiapkan laporan untuk diserahkan kepada utusan. Jadi utusannya nggak kayak jenengan, akhirnya kan bingung, sodor-sodoran olak-olakan naik. Orang lain senang pegang mic, jenengan malah lempar-lemparan. Ya elah. Nggak apa-apa. Ini bukan ininya jenengan ya. Maksudnya ini sebenarnya tanggung jawab ketua MTK. Dan ini mohon maaf saya kok kehilangan ketuanya nangan diri. Izin. Wah, yang luar biasa kita MTK. Saya kehilangan ketua PRA, ketua Paltimnya juga ini nih. Izin tadi. Oh alah ya wes. Aku ikut sedih lah dengan Paltim ya. Ibu Ani, mohon maaf Bu Ani. Oh iyalah. Wes tak omongi karo Bu Ani ya Bu. Jenengan ngirim utusan nggak dimodalin ya Allah. Tapi coba sambil dipikirin, kira-kira di PRA Paltim itu ada nggak pengajian rantingnya? Ada tanggal 7. Nah kan, terus sudah terlaksana semua enggak? Sudah. Kemudian lancar semua? Lancar, alhamdulillah. Kemudian ada kegiatan lainnya enggak? Ada. Apa itu? LBSO nggak usah dilaporin. Ojo, aku ora tompo nih LBSO. Misalnya mungkin kemarin baru saja melaksanakan syawalan bersama, misalnya itu kan termasuk kegiatannya MTK itu. Nah, dikasih catatannya sama Bu Ketua. Dari Paltim kan? Lah iya, lah dia nggak kenal sendiri coba. Astagfirullahaladzim. Ini tapi laporannya cuma yang terlaksana, belum terlaksana. Oh gitu, Jadi yang pertama adalah sholat hari raya Idul Fitri sama Idul Adha itu berlokasi di lapangan Guyungan bersama PRA. Sebentar. Idul Adha? Iya. Lah kita aja belum Idul Adha, baru juga Syawal. Itu tadi hentikannya kata niku. Kemarin mungkin itu maksudnya ini yang sudah terlaksana yang lalu. Yang sudah terlaksana itu Januari, Februari, Maret, April. Idul Adha iki wis tahun piro kae? Berarti ini yang Keren ini Pal Bapang Timur ya. Yang kedua ada pengajian rutin itu PRA setiap bulan sekitar tanggal 7 ya. Nanti menyesuaikan itu sudah terlaksana. Yang ketiga pengajian pimpinan itu 4 bulan sekali, baru terlaksana 1 kali. Pimpinan ini pimpinan siapa? PRA-nya? Iya. Enggak usah dilaporin, enggak usah. Oh, iya. Yang MTK aja. Terus yang keempat ada Pildajil, ini belum terlaksana sama sekali. Yang sedih aku ingat Pildajil. Terus. Yang kelima ada pelatihan Mubalighah MTK PRA, ini juga belum terlaksana. Yang keenam syawalan bersama di kantor lurah Pal Bapang, gabung dengan Pal Bapang Barat. Terlaksana. Kan kita datang nggak ya kemarin?
Enggak, di sini tulisannya sudah terlaksana. Anda hadir nggak? Pertanyaannya itu. Nggak pantesan nggak. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini keren-keren semua ini laporannya. Ini kalau nggak kayak begini nggak bakal ketahuan ini kondisi terkini di tiap PRA ya. Jadi Masya Allah ini sebentar saya sorot dulu ini yang Trilenggo nih. Jadi ini luar biasa. Khusus untuk Paltim ya, untuk Paltim. Itu tadi pelaksanaan pengajian warganya setiap tanggal 6 atau tanggal 7 nggih. Dan saya pernah ngisi di sana itu untuk pengajian rutinnya. Jadi itu kayaknya pindah semua krim ya. Ada berapa krim? Lima. Baik. Ini untuk yang putusan sampai yang LDS maju ini karena memang yang MTK tidak ada. Ada tapi berhalangan. Oh, memang berhalangan gitu ya. Kami juga Oh gitu. Oh ya baik. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi memang ini luar biasa kita punya MTK di setiap PRA-nya itu Masya Allah sekali ya. Mudah-mudahan Allah menguatkan panjenengan semua. Walaupun bekerja sendiri, walaupun dalam kesendirian, tetap maju meski nabrak-nabrak. Gak apa-apa, nabrak, jatuh, bangun lagi gitu ya. Pokoknya jangan pernah berhenti. Monggo Ibu PRA Trilenggo. Saya kasihnya sebelah sini, utusannya di sini. jabatannya rangkap ya. Iya, nanti saya angkat jadi ketua MTK PRA-nya ya. Kasihan dia. Masih muda, udah kerjanya banyak sekali gitu ya. Bukan. Itu ketua ininya. MTK-nya Bu Rustianti. Ya, begitulah. Semangat. Ya, Ini disyaratnya Bu? sudah dari tadi, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit riwayat kenapa tidak ada yang hadir di sini ya Ibu ya. Memang untuk dari Trilenggo untuk MTK sudah berkali-kali saya utarakan di pertemuan ini bahwasanya anggota kami yang MTK itu memang rata-rata sudah sepuh ya Bu ya, dan mereka tidak pegang HP, kemudian sehingga tidak punya grup atau komunitas yang bisa menyampaikan semua undangan atau apa saja terkait dengan MTK. Jadi kemarin untuk undangan yang dari MTK PCA itu saya share ke pengurus PRA, dan pengurus PRA itu mereka kan dari berbagai majelis ya. Harapan saya itu mereka yang dari pengurus berbagai majelis itu bisa mewakili, meskipun dan saya juga tahu mereka juga sudah tahu bahwa saya tidak punya wakil yang lain dari MTK itu, karena mereka sepuh-sepuh dan tidak tahu informasi yang di grup itu. Memang harapan saya di situ Bu, tapi apa yang terjadi ya? Apa hasil yang saya peroleh? Mereka selalu mengatakan, enggak, diutamakan MTK dulu. Jawaban mereka seperti itu. Dan saya juga menjawab lagi Bu, lah MTK itu dari mana tahunya Bu kalau mereka nggak punya HP gitu kan? Saya share di grup pengurus itu, harapannya ya memang dari pengurus yang lain bisa mewakilkan gitu. Tapi mereka selalu meletakkan kepada saya bahwa MTK dulu gitu. Lah bagaimana caranya MTK dulu di grup itu nggak ada MTK-nya dan nggak punya HP. Kalau misalnya mereka punya inisiatif seperti itu, ya bagaimana
dikasih tahu, karena memang saya sendiri juga nggak begitu kenal Bu dari yang TK yang lain itu. Kemudian yang ada lagi untuk Ibu Ketua, Ibu Haja Rustianti, mohon maaf, pernah saya sampaikan dan Ibu Haja Rustianti juga pernah menyampaikan kepada saya bahwasanya untuk hal-hal yang terkait dengan undangan di luar ataupun tentang rapat-rapat seperti ini, beliau memang sudah memutuskan kepada saya, jadi dia tidak bisa hadir ketika keluar itu, memang beliau sudah tidak bisa gitu. Makanya itu harapan saya lagi di dalam pengurus semua itu bisa mengetahui gitu loh, karena memang Bu Haja Rustianti itu sudah sepuh dan tidak punya HP. Untuk pertemuan yang kemarin kita pertemuan apa ya Bu sebelum ini terakhir ya, ada kan 3 bulan yang lalu itu sempat bisa ya, sempat saya WA ke suaminya karena yang pegang HP suaminya Bu Rustianti, tapi tidak ada respon, tidak ada jawaban dan tidak dibaca mungkin ya WA saya. Jadi saya kok rondok males ya kalau WA lagi gitu. Padahal tiap hari ketemu sih, sebenarnya tiap hari ketemu. Tapi karena memang dia pernah berkata seperti itu, jadi yo esok daripada nanti saya yang malu undang-undang terus gitu, orangnya nggak mau, saya yang malu kalau mau ngemis ibu ya, nyuwun supaya datang gitu Bu. Ini ya setelah terpaksanya saya yang datang begitu. Mungkin itu udah riwayat yang lama ya Bu ya, kasus yang lama seperti itu ya. Kemudian saya akan melaporkan program kerja yang sudah terlaksana 3 bulan terakhir, yaitu pengajian Ahad Legi yang rutin kita laksanakan. Yang terakhir itu di tanggal 23 Februari 2015, karena bulan Maret kita 2025 Maret berapa sih ya? Kalau Maret ya kan? Nah itu kita libur ya. Jadi yang terakhir itu kita ada di bulan Februari. Kemudian yang terakhir lagi untuk pengajian rutin Aisyah dan Muhammadiyah itu di Ahad Kliwon tanggal 13 April 2025 jam 6 pagi sampai jam setengah 9, mendatangkan Ustadz Dr. Haji Iwan Ahada MA, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY. Dan untuk pengajian rutin Aisyah dan Muhammadiyah ini bisa dilihat di channel YouTube-nya ya Bu ya. Itu nanti bisa dilihat di YouTube pengajiannya. Kalau untuk pengajian sekalian tanya Bu, pengajian rutin Aisyah dan Muhammadiyah ini kan ada di YouTube-nya. Nah ini perlu saya laporkan ke Iya dong. Enggak, maksudnya YouTube-nya ini perlu kan kita biasanya enggak di mana itu Bu kita? di PCA. Oh yang di PCA itu. Boleh di Iya, sana. bisa di situ ya. Cuman kan kalau untuk naik di channelnya PCA Bantul, kalau bisa dibuat sendiri. Maksudnya dibuat sendiri gini. Tetap dari MTK itu tetap ada nyuting, ambil foto-foto lah, terus dibikin video edit. Jadi nanti kan kayak saya mau munculkan ke PCA Bantul itu adalah kegiatannya MTK PRA-nya. Kalau yang channel YouTube tadi yang disiarkan langsung itu kan dari PRM. Iya. Yang PRA buat sendiri. Oh, Gitu. iya. Kalau misalnya nggak bisa siaran langsung ya udah bikin video edit. Jadi tetap harus ada, istilahnya harus buat dokumentasi sendiri. Kayak gitu. Iya. Ya coba ya Bu ya. Nah, kalau linknya mau di-share di PCA Bantul boleh. Siapa tahu kan ada yang menonton kan. Oh iya. Yang di PCA Bantul itu kan beritanya itu kan ya enggak Bu? Apanya? Di saluran PCM, maksudnya saluran PCA-nya untuk yang channel YouTube-nya. Bukan. Enggak. Itu nanti jadi gini, kita punya channel PCA itu yang akan kita share kemana-mana. Nah, jenengan share-nya adalah siaran langsungnya PRM, maka channelnya PRM yang akan naik. Sementara PCA-nya enggak.
Makanya ini kan kita mau jadi yang kita semarakan itu adalah channelnya PCA, bukan channelnya PRM. PRM biarlah mereka menyemarakan diri sendiri. Kalau misalnya channel YouTube kemarin itu saya share ke saluran PCA gitu loh maksudnya. Ya justru itu saluran PCA itu kan dibaca semua orang dan bisa di-share kemana-mana itu. Khusus di PCA-nya aja, kasih di PCA-nya aja, PCA Bantulnya aja. Oh iya, itu baru diedit lagi ya. Itu ibu-ibu yang dapat saya sampaikan selama ini hanya kajian-kajian Bu. Kemudian ada lagi Bu, kajian rutin. Kajian rutin itu kita ada di malam Kamis dan terakhir kemarin ada di Masjid Nurul Huda, itu rutin Bu. Malam Kamis itu biasanya Ustaz Sigit. Yang mengadakan juga Aisyah. Iya, itu Aisyah. Itu kita di kegiatan apa ya ini? Yang programnya tentang pembinaan dan pembentukan jamaah di masing-masing masjid di area Tirenggo. Itu program yang pertama. Apa programnya tadi? Pembentukan jamaah. Pembinaan dan pembentukan jamaah di masing-masing masjid di area Tirenggo. Itu program kerjanya itu kajian rutin. Di masing-masing masjid kan ada kajian rutinnya toh. Nah itu yang rutin terlaksana di Masjid Nurul Huda itu malam Kamis, kemudian di Masjid Ad-Da'wah itu malam Senin. Itu biasanya Ustaz Sahro. Yang belakang tuh masjid apa Mbak? Mana Bu? Nurul Huda sama Nurul Huda Sama Ad-Da'wah. Oh Ad-Da'wah. Iya. Nah, Itu yang dulu pernah ada satu masjid yang dia kosong itu, satu kering yang dia belum bisa untuk mempunyai kegiatan karena sedikitnya orang itu gimana sekarang keadaannya? kabarnya saya nggak tahu. masjid mana? Kabarnya Masjid mana? masjid mana Ibu kemarin? Kan ada laporan yang dia tuh terkendala orang sedikit, akhirnya banyak Aisyah kita yang beralih kepada hadroan. Itu loh. Iya. Itu mana masjid? Masjid. Itu kering apa? Keringnya. Iya yang masuk Tirenggo. Nah iya, itu makanya apa dia? Masjidnya itu saya Gedongan bukan? Kayaknya mana ya? Gedongan apa? Gedongan itu saya tuh kok belum tahu ya gedongan itu mana sih? Gedungan itu untuk itu ya. Kita Bu. Belum tahu ya. Tapi kalau selama ini tuh belum ada ya gedongan. Misalnya di urutan kita Sebentar, Gandean itu termasuk Tirenggo toh? Gandean. Perempatan ini tuh Ngidul itu toh? Itu juga termasuk Tirenggo loh. Dan di situ kemarin saya dapat laporan mereka yang Aisyah nggak punya kegiatan. Gandean. Itu potensi kita tuh, jangan sampai mereka itu akhirnya ya berpindah kepada hadroh itu tadi. Gandean itu tolong untuk diperhatikan itu untuk kalau bisa masuk ke dalam desa pembinaan loh. Itu Korea Toyibah itu tuh. Maksudnya kelurahan Tirenggo. Lah iya dong. Oh. Dia perbatasan sama Sabdodadi. Gedongan ya. Nek Tirenggo orang nggak mau nanti Sabdodadi ngambil loh. Iya. Oh, gedongan jangan ambil udah. Merah belum dibina nanti kami bina loh Sabdodadi loh. Berarti gedongan itu masuk kelurahan Tirenggo Bu? Oh. Mana? Tahu. Nah ini manfaatnya kita merapat pertemuan kayak gini nih. Akhirnya kan ketahuan itu. Iya. Coba itu kalau sampai nggak dibina, mesake. Padahal mungkin bisa jadi mereka muda-mudanya itu adalah para aktivis Aisyah. Tapi karena ketika tuanya kok nggak ada yang masuk ke daerah mereka, hilang merekanya itu. Istilahnya jadinya tersamar dengan pengajian-pengajian umum yang mungkin gitulah ceritanya gitu. Jadi ayolah yang saya juga ya. Jadi gini. Terus gimana caranya sementara jenengan itu kan terbatas dengan SDM ya. Nah ini nanti akan kita bahas untuk di rapatnya itu nanti. Oke lanjut aja dulu. Udah belum? Oh sudah ya. Bagus. Ya itu dapat saya sampaikan. Ya mudah-mudahan menjadi perhatian bagi seluruh ibu-ibu yang ada di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik terima kasih Tirenggo yang
menyampaikan laporannya. Lanjut kami kepada PRA terakhir yaitu PRA Sabdo Dadi. Monggo. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sunarti, Ketua Majelis Tabligh dan Kekajian Penyelenggaraan Aisyah Bantul, Ibu Nida atau Bapak Langit saya berani Ibu Nida itu putra atau ada Nama panggung lah ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah bisa hadir di sini. Bu Nida setelah sekian lama, kami mohon maaf, saya mohon maaf sekali karena sering ditugasi, tapi kok ternyata sering berbarengan dengan acara dan tugas lain. Mungkin di pimpinan daerah Asia, kadang-kadang gantian KPIH, kadang-kadang tabungan haji yang sekarang ini sudah umroh ya, alhamdulillah untuk di KPIH Aisyah Bantul saat ini juga sudah ada pelayanan untuk umroh. Mungkin nanti monggo dari ibu-ibu semuanya di BCA Bantul ini nanti juga untuk bisa menyampaikan ke sanak saudara Hadirin Alhamdulillah sudah akan tindak umroh ini nanti bisa dengan KPI Aisyah itu. Dan sewu, hari ini alhamdulillah meskipun saya mungkin ini ibu di daerah Sabdo Dadi sudah mungkin masih mendatang. Kebetulan memang di PDA sebelumnya di majelis MKS Bu, di MKS. Jadi ini juga bagi saya ini ya pelajaran dan alhamdulillah pengalaman baru saya, insya Allah juga akan banyak belajar dari ibu-ibu semuanya yang semangatnya luar biasa, terutama untuk karena bagaimanapun juga bahwa nanti yang terdepan itu adalah ibu-ibu semuanya, terutama di majelis takzim dan tabligh dan kekajian. Mungkin saat ini saya mewakili ataupun bersama karena Ibu Nida saat ini bertugas di BCA, saya mohon izin Ibu untuk mewakili dari MTK Sabdo Dadi. Alhamdulillah ini tadi sudah diberi bekal oleh Ibu Nida untuk sehingga bisa rahasia untuk menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja di 1 bulan di bulan Januari sampai bulan Maret BPP PRA Sabdo Dadi Majelis Tabligh dan Kekajian di tahun 2025 ini. Untuk program yang terlaksana di bulan Januari ini pengajian warga Aisyah ini terlaksana pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 16 di Masjid Ummul Mukminin Aisyah Nentak Sabdo Dadi. Ini dilaksanakan dengan penceramah Ibu Hajah Sukarda Sasiah Sarjana Agama. Alhamdulillah terlaksana dengan lancar. Kemudian pengajian bersama PRM PRA Sabdo Dadi ini dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 6 pagi di Majelis Al-Israh Manding Dawang Sabdo Dadi Bantul dengan penceramah Ustadz Nurdin, terlaksana dengan lancar alhamdulillah. Kemudian pada bulan Februari pengajian warga Aisyah ini dilaksanakan tanggal 14 April 2025
pukul 16 di Masjid Al-Muhtada Keyongan dengan penceramah Bapak Fauzan Sarjana Agama. Alhamdulillah terlaksana dengan lancar. Kemudian pada bulan Maret ini pengajian bersama PRN dan PRA Sabda Dadi pada hari Ahad tanggal 9 Maret 2025 pada pukul 6 pagi di Masjid Ummul Mukminin Aisyah Mentak. Ini dengan penceramah Ustadz Slamet Sarjana Agama, terlaksana dengan lancar. Nah, kemudian ibu-ibu, selanjutnya untuk program yang tidak terlaksana, ini yang pertama rapat pimpinan MTK PRA. Ini karena kendala keterbatasan waktu masing-masing personil di Bunda, mungkin untuk rapat ini belum terlaksana. Kemudian solusinya ini melakukan koordinasi melalui media WhatsApp gitu. Jadi rapatnya online gitu. Kalau offline belum bisa terlaksana. Jadi yang kedua, pengajian rutin warga Aisyah bulan Maret ini memang alasannya diliburkan karena ada kegiatan buka bersama di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya untuk program yang akan dilaksanakan yang terencana menikah pada bulan April ini pengajian bersama PRN dan PRA Sabda Dadi yang direncanakan nanti dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 27 April 2025 pukul 6 pagi di Masjid Al-Muhtada Keyongan gitu, dengan penceramah Ustadz Profesor Dr. Insinyur Sukamto, kemudian STMT IPM. Kemudian yang berikutnya pada bulan Mei ini akan direncanakan pengajian rutin warga Aisyah sekaligus menerima Kunsiroh MTK PCA Bantul pada hari Jumat 30 Mei 2025 dilaksanakan di Masjid Al-Muhtada Keyongan Kidul. Kemudian program di bulan Juni ini pengajian bersama PRN dan PRA Sabda Dadi direncanakan pada hari Ahad 1 Juni 2025 pukul 6 pagi. Tempat dan penceramah ini masih dalam perencanaan, belum ditentukan. Kemudian untuk bulan Juli pengajian direncanakan pengajian rutin warga Aisyah ini pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 pelaksanaan di Masjid Al-Falah Guntur dengan penceramah insya Allah nanti dengan Ibu Hajah Sukamta Sasya Sarjana Agama. Kemudian juga pengajian bersama PRN PRA Sabda Dadi direncanakan pada hari Ahad 6 Juli 2025 pukul 6 pagi. Tempat dan penceramah masih belum ditentukan. Mungkin demikian laporan dari MTK PRA Sabda Dadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.